وكان الله شاكرا عليما. Astagfirullahal azim. Saudaraku semuanya, itu juz 5. Subhanallah, kadang kita cepat gitu, sebetulnya adalah jadi mengejar menit juga. Jadi kita kan menitin, mengejar menit, tapi juga bagaimana berusaha untuk menjaga jadi hadir yang bisa didengarkan dan yang bisa diikuti ya. Jadi kita itu membaca Al-Quran adalah untuk diri kita dan untuk orang yang mendengarkan. Nah, akhirnya yang mendengarkan juga mendapatkan pahala. Likulli harfin hasanah wal hasanatu bi'asyrati amthaliha. Setiap satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Saudaraku, sudut Al-Quran tentu banyak sekali sisi-sisinya, seperti sisi kehidupan ini dan seperti sisi pemahaman, hampir tidak ada ujungnya. Kalau dari sisi pemahaman ya, hidup ini dari sisi pemahaman maka tidak ada ujungnya. Dan seni memahami kehidupan sama dengan seni memahami Al-Quran. Tapi kalau untuk membaca sebetulnya lingkupnya lebih sempit, karena membaca itu adalah makhorijnya jelas ya, segitu-gitunya. Cepat lambatnya ya segitu-gitunya juga. Jadi tahqiq, tartil, tadwir dan hadr, tidak ada yang lain. Dan kalau sudah membaca tidak bisa didengarkan, itu nggak baca namanya, itu membaca egois untuk dirinya sendiri ya, ya begitu. Nah, kalau mau baca yang didengerin orang lain ya tentu yang bisa didengarkan orang lain. Meskipun mendengarkan pun ada seninya. Orang yang jarang mendengarkan pun juga bingung kalau mendengarkan langsung yang cepat ya kan. Nah, kalau sudah terbiasa maka yang cepat, yang bisa, maka itu juga telinga kita terlatih, mata kita terlatih untuk melihat lembaran-lembaran dan barisan-barisan dan ayat-ayat Al-Quran Karim itu. Nah, itu tadi jadi masalah hadir. Hadir itu maknanya cepat. Cepat itu pun juga sangat berlevel ya kan. Makanya hadir itu makna katanya ngelundung. Ngelundung itu silahkan gulung-gulung. Gulung-gulung kalau di tanahnya datar, maka gulung-gulungnya tidak cepat. Tapi coba kalau gulung-gulung di tanah yang gelundung yang miring, maka dia rurut begitu ya. Begitu juga seperti kayak melemparkan batu. Ya kan, coba kalau dari atas maka cepat sekali arah ke bawah itu. Nah, hadir pun juga berkelas ya. Maka di dunia ini nggak ada yang tidak berkelas, semuanya berkelas. Pinter berkelas, paham, ngerti berkelas, cepat berkelas, iman pun berkelas, takwa berkelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Siapa? Ya Rasul nomor 1 ya kan. Karena yang paling bertakwa dari seluruh makhluk Allah adalah Rasulullah SAW. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Dan tentu semuanya berkelas, tidak ada yang tidak berkelas. Maka levelitas, kelasitas itu juga penting. Dan orang yang berikhtiar terus tapi dibarengi dengan ridho, itu orang hebat. Karena iri adalah merusak kehidupan. Iri itu merusak kehidupan. Misalnya gini nih, orang pengen cantik itu bagus, akhirnya kemudian merawat diri dan mandi, nyuci, terus apa, itu bagus. Jadi dan barang yang modalnya pas-pasan tapi terawat itu tetap lebih nyentrik dari pas-pasan yang tidak terawat. Orang yang hidungnya pesek tapi dirawat dengan baik ya kan, dengan keliling hidungnya yang rapi, yang ini dan seterusnya, warna bajunya juga matching, maka dia akan lebih nyentrik daripada pesek yang amburadul. Nah, begitu maksudnya. Jadi jadi berikhtiar itu hukumnya wajib, dan ridho itu adalah keselamatan. Tapi kalau ada orang yang iri, itu menghancurkan diri sendiri. Toh
juga tidak ada wujudnya. Jadi tidak ada wujudnya. Nah itu di antara contoh yang ada dari Quran saja, bahkan kita mau hadir yang berkelas. Jadi kayak ini misalnya rata-rata berapa menit itu, jadi 9, jadi ada yang terakhir 11:23, 11 menit 23, kemudian 9, berarti kan sudah 22 ya kan, ditambah berarti rata-rata 33 sampai 35 menit. Jadi itu bacaan hadir yang bisa kita lakukan ya kan. Maka kalau mau lebih cepat dari itu ya pasti bagi beberapa orang akan matanya cuman gini aja gitu. Jadi begitu. Nah ini luar biasa. Maka unsur tadrib, latihan, unsur tarbiyah itu adalah proses. Makanya jadi al-hayatu hiya tarbiyah, al-hayatu hiya al-amaliyah. Hidup itu adalah proses. Tarbiyah itu proses sebetulnya. Jadi atau al-amaliyah itu proses untuk sampai kepada suatu titik. Jadi seberapa dia melatih diri, melatih penglihatan, melatih mulut, melatih semuanya, maka di titik ujung dia berlatih itulah hasilnya. Kira-kira seperti itu. Nah maka subhanallahil azim, kalau jadi orang bisa membaca Al-Quran 1 juz itu 35 menit, itu saya kira jadi bagus dan luar biasa. Maka dari sisi huruf, maksudnya dari huruf dan perkataan, maka dengan keseimbangan tawazunat yang indah, maka itu bisa jadi tercapai. Tapi ada juga yang tidak bisa. Karena apa? Karena antara jadi kecekatan, kelincahan menjaga satu harokat dengan rumpun yang satu harokat, menjaga 2 harokat dengan rumpun 2 harokat, menjaga 4 harokat dengan rumpun dengan 4 harokat. Artinya apa? Jadi 2 alif ya kan. Jadi 2 alif itu mad jaiz dan wajibnya. Qiraat Hafiz an Asim itu adalah 4 harokat itu atau 2 alif itu ya kan. Ya, untuk menjaga rumpun ini itu perlu keserasian dan latihan. Untuk menjaga samarnya ikhfa ya kan. Jadi berbaliknya iqlab, dengungnya, sengaunya gunnah, ini semuanya juga harus dipertimbangkan keserasiannya. Kalau dikasih ruang 2 harokat maka semuanya 2 harokat. Kalau dikasih ruang 1 harokat setengah maka semuanya adalah 1 harokat. Komentar ini termasuk komentar yang sangat penting. Jadi al-hayatu hiyal fan, maka hidup cuman seni sebetulnya. Seni untuk melihat masalah, seni untuk jadi melaksanakan masalah, menangani masalah, seni untuk menyeimbangkan masalah. Karena dalam satu waktu itu kadang-kadang ada masalah lebih dari 1, 2, 3 masalah anak, masalah laki, masalah bini, masalah listrik mati, masalah ada tukang, masalah ini. Di dalam satu waktu itu ada kadang lebih dari 1 masalah. Maka bagi orang yang sudah terbiasa berseni ya kan, maka sebetulnya biasa-biasa aja. Nah, tapi kalau tidak biasa berseni, gerabak gerubuk kelihatan dari matanya pelolak. Kemudian kalau ditanya marah-marah, saya sibuk, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Al-hayatu hiyal fan, hidup adalah seni untuk jadi menyeimbangkan sesuatu, melihat sesuatu, memandang sesuatu. Dan orang ngambek itu orang yang tidak kebagian rahmat Allah. Ingat nih. Orang ngambek itu orang yang tidak kebagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ngambek, jangan menghilangkan diri dari peredaran, ya kan? Atau apa dan seterusnya. Ya, lalu ilmu yang kamu dapat melalui renungan sendiri itu sangat baik sekali. Tapi terus harus dikonfirmasi. Karena kalau dalam konteks keyakinan, kemantapan itu bagus. Karena orang bisa yakin dan mantap
dari hasil perenungannya, dari hasil tadabburnya suatu ayat. Tapi kalau tidak dikonfirmasi dengan yang lain, kamu bisa tersesat dan terjebak dengan pikiran yang terbatas itu. Nah, ini hal-hal seperti ini juga penting, wahai saudaraku semuanya. Masya Allah, kita bersama orang itu mengundang rahmat. Karena apa? Ya karena kalau orangnya ngeyel, kita sabar, akhirnya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi indah sekali orang yang bisa sabar dengan orang itu orang yang hebat. Kata Rasul, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang rajin bercampur dengan masyarakat dan bersabar atas resiko-resiko percampuran itu, maka itu lebih mulia dari orang yang ngumpet dan ngambek dan baperan lalu kemudian hidup menyendiri cuman 1, 2, 3 orang saja. Ini poin-poin penting dari juz 5 ini menjadi penting, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi sekarang ini dibutuhkan jaringan, khususnya orang yang punya sosis, punya bakso, punya dagangan, itu dibutuhkan jaringan untuk menawarkan, di rumah ada bakso, di rumah ada setan dan pisang, ada duren, ada ini. Ya kalau orang tidak punya jaringan, tidak punya apa, mau nawarin ke siapa? Gitu, nggak bisa. Inilah yang namanya membangun pola pikir yang positif, itu adalah penting. Dan di situ ada ungkapan yang menarik bahwa jadi ngaji, ini ungkapan dan itu populer banget. Kadang ngaji 1 jam itu lebih penting, lebih baik daripada ibadah 60 tahun meskipun tidak hadis. Karena apa? Kalau kamu ibadah itu sendiri dan kadang-kadang dibangun oleh pikiran sendiri dan persepsi sendiri. Nah kalau ngaji, itu mendapatkan orang, mendapatkan hadis, mendapatkan Quran, mendapatkan praktek, mendapatkan pengalaman, maka kemudian mengatakan ternyata begitu ya. Nah itu jauh lebih mahal dari ibadah berbulan-bulan dan Anda berada di satu titik. Nah gitu, karena jadi pikiran ini tanmiyatul aql, tanmiyatul tafkir. Jadi mengembangkan pemahaman, pemikiran itu adalah luar biasa, meskipun tentu juga ada pengaruhnya yang negatif. Nah, maka mohonnya jadi disuruh punya teman yang baik-baik saja. Iya, saya kira itu. Sekarang sudah jam 17.38 menit. Masya Allah, yang berpuasa Senin, Kamis dan sekaligus bulan Muharram, jangan lupa, jangan pelit untuk mendoakan saudara-saudara kita. Saudara kita butuh doa, butuh support, kekuatan rohani. Minta kepada Allah. Ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang di Wisma Atlet, ada yang di rumah sendiri karena mengkarantinakan diri. Masya Allah. Jadi dengan kekuatan Allah, dengan kekuatan doa, lebih-lebih ketulusan berdoa, doa yang tanpa diminta itu menempati doa tertinggi, ya kan. Makanya jadi biasakan mendoakan teman dan saudara dengan tanpa diminta. Meminta juga boleh, baik, tidak ada masalah. Cuman jadi kalau tidak meminta dan minta tidak mendoakan, maka doaul akhi li akhihi an dhahril ghaib. Jadi doanya teman kepada temannya tanpa diketahui itu menempati posisi yang paling tinggi. Mudah-mudahan saudara kita semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakitnya, ya Allah, dan rasa sakit yang dirasakan, ya kan. Sekarang ini umur 30 itu 34, 35 itu rasa linu, rasa sakit sudah banyak sekali. Ya Allah, minal alami wal asqam, sembuhkan dan berikan kesehatan jasmani dan rohani, ya kan. Selamatkan ya Allah minal khutubati wal fitani wal zalazili, ya wa firuzat wa corona, ya Allah, wal waba
wal ghala, harga-harga mahal. Ya ini, ya Allah selamatkan, wa yassir lana umurana umuruddin wad dunya wal akhirah. Mudahkan segala urusannya. Urusan besar bila dimudahkan Allah maka menjadi tidak ada artinya. Urusan kecil kalau kita rupek dan kita sempit dan kita sulit, ada orang bertengkar hanya karena uang 10.000, tapi ada orang bisa tersenyum karena berinfak 100 juta. Biasa-biasa aja dalam hidup ini, ya kan? Maka urusan besar bila dimudahkan Allah maka tidak ada masalah. Yassir lana umurana umuruddini wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahim. Haqqiq amalana wa haqqiq amalana wa haqqiq amalana waqdi jami'a hajatina wa duyunina ya Allah, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa anzil lana al-barakat wa anzil lana al-barakat war rahmat ya Allah fi syahri al-muharram fi barakatil Qur'an wa ummil Qur'an. Waghfir lana dzunubana, ampuni segala dosa kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Kedua orang tua kami semuanya diingatkan, kedua orang tua kami semuanya diingatkan. Waj'alna wa iyyahum min ahli sholati wa khair, waj'al mathwahuma, tempatnya orang tua kami, kedua orang tua adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seluruh kerabatnya yang telah mendahului kita, para guru kami, para masyayikh kami, para sanad ilmu kami, semuanya terus sampai para imam-imam nyambung, harus ketemu, ya kan? Nyambung para guru, para imam mujtahidin, para tabi'in, para tabi'in, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalul khalqi ajma'in, wa ila ruhil amin Jibril alaihi salatu wassalam, wa ila hadratika ya Allah, wa ila hadratika ya Allah, wa ila hadratika hubban wa khulusan wa imanan, cinta dan tulus dan keimanan ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Senyum sore kita disampaikan ke maghrib adalah anugerah Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dan kita ketemu insyaallah di hari esok di jam 5.30 atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.